Hafizah Abdul Aziz Ridwan LC berserta rombongan, ojo kleru berserta rombongnya gitu. Yang saya hormati para ustadzah, para ustadz, para santriwati PPTQ Himalaya yang saya cintai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kerahmatan, keberkahan, dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ushalihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti agenda yang kita lakukan, insya Allah, alhamdulillah yang kesekian kalinya, pada siang hari ini kita lanjutkan daurah ilmiah dari Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC kepada pondok atau PPTQ Himalaya. Alhamdulillah untuk hari ini santri PPTQ Himalaya sudah bertambah. Tambahnya 18. Berarti kalau kemarin 16 ditambah 18. Berarti berapa? 34. Jadi kita sudah kelas 1 dan 2. Dan besok bulan 10 tanggal 1 sudah dibuka lagi untuk angkatan ketiga. Berarti 16 lagi. Jadi alhamdulillah, dan pembangunan masih berjalan lancar. Mungkin kemarin belum ada kacanya, sekarang sudah ada kacanya. Insya Allah mungkin besok enak kacanya meneh kene, terus kono enak kacanya meneh. Malah kaya kios malah nenan. Ya. Di itu sebelah sini sudah ada kelas, alhamdulillah ruangan representatif. Ya. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bawah tanah masih belum kita sentuh, karena kita fokus di lantai 2 dan lantai 3 dan lantai 4 dulu. Nah, di atas juga ada jemuran. Nah, dan di atasnya lagi rencananya ada gazebo, insya Allah. Ukuran 4 meter kali 8 meter. Doakan saja ya. Buat murojaah, insya Allah. Duh, mati nggak boleh? Oh, mau remote. Gitu, jadi insya Allah begitu. Silakan nanti kita taklim kajian dengan diperhatikan santri-santriwati yang nggak masuk kelas 1 berapa? 2. Kelas 2? 2. Mari toh semua. Ya. Dah, insya Allah demikian dari kami. Monggo Syekh Abdul Aziz secukupnya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dari Allah nikmat dan rahmat yang dilimpahkan pada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali durus Kitabul Mar'ah, Durusul Mar'ah Muslimah, kitab yang khusus membahas tentang kehidupan wanita muslimah dari semua aspek kehidupannya, baik meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak maupun adabnya. Dan insya Allah kali ini kita akan membahas tentang wanita dan perhiasan. Wanita dan perhiasan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang wanita dan tauhidnya, kemudian wanita dan sholat, berikutnya wanita dan sedekah atau zakatnya, dan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu atau keadaan yang lekat dengan wanita, yaitu perhiasan. Karena wanita adalah perhiasan, sehingga di situ ada hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang harus difahami. Ya, yang harus difahami mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Kita mulai halaman 55. Perlu diketahui sebenarnya kitab ini tebal, ya, ada banyak bab, cuman di sini kita ambil beberapa poin saja sehingga halamannya tidak sesuai, ya. Halamannya mungkin loncat-loncat. Ya, tidak sesuai dengan urutan. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan berikutnya setelah ini khatam baru mungkin bisa dikajikan secara lengkap sehingga bisa menjadi pegangan khususnya di pondok, ya, Ma'had Himmah Aliyah. Nah, ini karena memang khusus tholibat, kedepannya ada rencana memang khusus tholibat ya, ini juga merupakan pegangan, ya, acuan kehidupan wanita dari semua aspek kehidupan yang kita sebut tadi. Tentang akidah sudah kita bahas, tentang ibadah juga sudah kita bahas, tentang sholat termasuk zakat. Nah, di sini masuk ke bab adab, ya, bagaimana wanita dengan perhiasan, ya. Termasuk juga di situ tentang muamalah, karena bagaimana nanti ada kewajiban-kewajiban dari perhiasan yang dimiliki. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 55. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mar'atu wa tahalli. Wanita dan berhias diri. Tahalli itu, ya, berhias diri atau memakai perhiasan atau memakai aksesoris, ya, untuk mempercantik, untuk memperindah tampilan. Itu namanya tahalli. Ya, sebagaimana orang berpakaian itu disebut tahalli karena menutupi auratnya, menutupi badannya. Cuman tahalli ini lebih ke hiasan. Kalau sekedar menutup aurat atau menutup badan namanya thiyab, ya, pakaian. Tapi kalau tahalli ini masuk ke bidang perhiasan atau aksesoris. Aksesoris itu yang membuat tampilan itu menarik. Seperti kalau baju yang saya pakai ini, ya kalau baju ya ini thawb namanya. Tapi aksesorisnya apa? Saya pakai kapak ini. Ya, kancingnya karena nggak ada kancingnya harus kancing sendiri. Ini namanya zina. Ini tahalli namanya.
Saya pakai pulpen, saya taruh sini. Ya. Sewaktu ada tanda tangan dari sini, nah, itu siap. Tanda tangan tagihan atau apa ya? Ini namanya hiasan. Ini aksesoris. Ya. Kalau ini saya lepas, ya, kemudian jam tangan saya lepas, ini saya lepas, ya nggak mengurangi nilai siap. Nilai fungsinya pakaian itu nggak terkurangi. Cuman kurang manis, ya kan? Karena apa? Ininya jadi jadi terbuka, nggak nutup seperti ini. Ya kan? Terus ini jadi polos, ya, nggak ada manis-manisnya, nggak ada pena yang ada di sini. Maka itu namanya tahalli. Ya. Itu namanya tahalli. Ya, itu tahalli. Bisa dipahami? Jadi dalam bahasa Arab itu ya perbedaan kalimat, ya kosakata itu pasti mempunyai nilai atau pengertian spesifik sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Ada maksudnya. Ada maksudnya. Jadi tahalli ini tidak sekedar menutupi aurat atau menutupi badan, tapi ada nilai yaitu memperindah, yaitu namanya aksesoris. Ayatuhal mar'atu, wahai wanita, innallaha qad abaha laka at-tahalli. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memperbolehkan, ya, qad abaha laki, ya perempuan, qad abaha laki, sungguh telah memperbolehkan untukmu at-tahalli, berhias, bisa iri anwa'il huliyyi, dengan seluruh macam, segala macam perhiasan, minadz zahabi wal fiddati wal jawahiri, baik itu dari emas, dari perak maupun berlian. Jauhar itu ya, berlian jamaknya jawahir, batu mulia yang biasanya namanya berlian, ya warnanya putih, di bling-blingnya itu putih. Wal wurudu, dan bunga. Nah, wurud ini adalah aksesoris yang mungkin asli bunga atau tiruan, bunga sintetis. Ya. Yang di situ mungkin ya bisa buat perhiasan. Apalagi sekarang desainer ya, untuk menciptakan karya itu macam-macam. Apa namanya? Aksesorisnya, bahannya, ya, ada yang dari bunga-bunga, ada yang dari memang sintetis, ya. Nah, ada yang tiruan dan sebagainya. Itu al-wurud, artinya yang terbuat dari bahan alami. Wa ghairi dzalika, atau selain itu, ya, selain emas, perak, berlian maupun bunga. Walidha, maka karena itu, ya, ada beberapa poin, beberapa aturan yang harus diketahui tentang wanita yang hubungannya dengan perhiasan. Di sini penulis mencantumkan 6 poin, ya, 6 poin tentang hukum yang kaitannya dengan perhiasan atau faedah-faedah tentang perhiasan bagi wanita. Yang pertama, karena wanita diperbolehkan untuk berhias dengan perhiasan tadi, yang perlu diperhatikan yang pertama, ihdzari minal israfi fi libasil huliyyi wa ghairihi. Ya, hati-hatilah, ya, supaya apa namanya itu hati-hati. Ihdzari itu hati-hatilah, jangan sembrono, ya, jangan sampai melakukan minal israf, ya, jangan sampai israf itu berlebihan. Fi libasil huliyyi, di dalam memakai perhiasan, wa ghairihi, dan selainnya. Jadi boleh, ya, tapi tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu bisa dengan apa namanya itu jumlah yang banyak, atau model-model yang lebay, yang menarik perhatian, yang di situ juga akan mengandung pamer, mengandung kesombongan, ya, mengandung kesombongan. Kenapa tidak boleh israf di dalam memakai perhiasan? Waqad qala ta'ala, Allah telah berfirman, wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan, jangan israf. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak senang pada orang-orang yang israf, yang berlebihan. Jadi jelas, ya, meskipun ayatnya ini hubungannya dengan makanan dan minuman, tapi juga berlaku di semua hal yang kita pakai, ya, yang kita konsumsi, ya, yang kita ya, miliki. Itu tidak boleh berlebihan. Termasuk masalah hiasan tadi. Silakan memakai, tapi tidak boleh berlebihan, karena Allah nggak suka dengan yang berlebihan. Ya. Wa fi hadisi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dari hadisnya Amr bin Shu'aib dari bapaknya dan dari kakeknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu wa tasaddaqu, makanlah tapi juga sedekahlah. Wal basu fi ghairi israfin. Jadi kalau hadis ini spesifik, memakailah pakaian dengan tanpa israf, wala makhilatin, dan tanpa kesombongan. Wala makhilatin, dan tanpa kesombongan. Artinya memakai dengan ya angkuh, dengan congkak, ya merasa pakaiannya itu yang paling mewah, sehingga jalannya itu dengan jalan yang sombong. Rawahun Nasa'i wa rawahul Bukhari mu'allaqa. Hadis Bukhari yang mu'allaqa itu berarti Imam Bukhari tidak menulis rawi, ya, karena tidak masuk standarnya sahih yang diterapkan oleh Imam Bukhari, sehingga dicantumkannya tanpa sanad. Itu tanda bahwa hadis tersebut ya tidak sesahih apa yang ditulis Imam Bukhari dalam kitab dalam bab-bab yang sahih. Yang dimaksud al-israf huwa mujawazatul haddi fi kulli fi'lin aw qaulin. Yang disebut israf itu adalah melewatinya batas di setiap perbuatan dan ucapan. Makanya meskipun ayatnya itu hanya tentang makanan minuman, tapi perhiasan masuk di dalamnya. Karena memakai perhiasan itu juga salah satu ya, dari perbuatan. Jadi yang perlu difahami, ya, kaidah wanita memakai perhiasan itu yang pertama di sini adalah tidak boleh israf, melewati batas. Kalau sudah cukup ya perhiasan itu mungkin cincin atau kalung ya, atau mungkin aksesoris pakaian itu ya sepantasnya, itu tidak boleh berlebihan. Ya, berlebihan melewati batas itu mungkin pertama dari sisi jumlah. Ya, kalau mungkin menghiasi katakanlah kerudungnya atau abayanya dengan beberapa ya kancing yang di situ mungkin ada berliannya atau ada emasnya, ya mungkin hanya beberapa titik itu nggak masalah. Ya, tapi kalau sampai menyeluruh dan di situ terkesan berlebihan, ya, juga mahal, nah itu ya nggak boleh. Berarti itu israf. Ya, karena dengan jumlah yang banyak yang dipakai itu yang pertama, ya itu pasti namanya tajlibul andor, pasti menarik perhatian, dan wanita nggak boleh memakai sesuatu yang mencuri perhatian atau mengajak orang untuk memperhatikan dia, itu nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, israf dari harta. Ya, emas atau berlian itu hitungan gram aja sudah mahal. Kalau sampai menghiasi pakaiannya seluruh tubuh dari atas sampai bawah dengan emas berlian, ya berapa puluh juta atau bahkan berapa ratus juta. Karena ada ya desainer-desainer yang membuat pakaian itu dihiasi dengan berlian-berlian, ya dengan bling-bling yang mahal, sehingga satu baju bisa harganya 1 miliar. 1 miliar, 2 miliar. Itu ada. Nah, seperti itu namanya israf. Ya. Memubazirkan harta. Ya, lebih baik untuk yang lain. Karena kalau pakaian kan ya paling cuma dipakai, kalau enggak dipakai disimpan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada istilah namanya
ya, yaitu hifdzul masyair namanya. Hifdzul masyair. Hifdzul masyair itu menjaga perasaan orang lain. Ya, ketika wanita berhias dengan hiasan yang berlebihan dan tahu itu mahal, orang miskin itu semakin meratapi nasibnya. Makan aja sulit, dari situ kancingnya saja berlian dan emas. Jadi orang miskin semakin meratapi nasib. Meskinya orang itu kan menghibur, memberi kesenangan. Ini enggak, malah membuat orang miskin itu semakin meratapi nasib. Ya, makanya termasuk kenapa kita kalau makan minum itu enggak boleh pakai piring emas, gelas emas, itu enggak boleh. Salah satu hikmahnya itu akan membuat hatinya orang miskin itu semakin susah. Ya, untuk makan aja masih nyari-nyari, itu piringnya aja emas. Itu Islam itu memperhatikan perasaan sampai di situ. Makanya wanita boleh berhias, memakai hiasan, membuat aksesoris di seluruh pakaiannya, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Itu beberapa poinnya. Maka di sini harus sedang-sedang saja. Yang wajar-wajar saja. Ya, jangan berlebihan. Kemudian yang kedua, ihdari min libasil khuliyyi litakabburi 'alan nasi. Hati-hatilah dari pakaian atau memakai perhiasan yang tujuannya yaitu kesombongan, keangkuhan, untuk menyombongi manusia. Ya, menggunakan perhiasan yang mewah, yang berlebihan, atau kalaupun toh nggak berlebihan, tapi terlihat mewah, terlihat mahal. Seperti baru-baru ini, kalau pernah dengar ada pernikahan termahal. Ya, karena untuk pranikahnya 2 kali, itu menghabiskan dana triliunan. Ya. Pranikahnya aja habis 3 triliun. Ya. Pernikahannya habis 10 triliun. Ya. Itu kalau dilihat semua keluarga wanitanya itu pakai perhiasan yang mewah. Ya. Bahkan ibu dari kemanten laki-laki itu membuat hiasan berlian yang besar di lehernya. Ya, berlian besar lehernya. Itu perhiasannya harganya kalau nggak salah disebut 25 miliar. Itu namanya satu tapi untuk kesombongan, untuk prestis istilahnya, untuk gengsi. Ini masuk dalam bab ini. Memakai tapi untuk gengsi. Berarti kaidahnya bagi wanita, kalau ternyata mau menggunakan atau memakai hiasan dalam hatinya itu ada gengsi, ada kesombongan, maka jangan dipakai, untuk menyingkirkan kesombongan. Kalau kita pakai sesuatu terus kemudian kita memakai itu akan bangga bahwa saya lebih mewah daripada yang lain, maka supaya diletakkan, jangan dipakai. Karena kalau dipakai hawanya itu menyombongi orang lain. Itu namanya takabbur 'alan nas. Takabbur 'alan nas. Li'anna ma'aki amwalan duna ghairaki. Duna ghairiki minan nasi. Karena engkau bersamamu, li'anna ma'aki, bersamamu itu yaitu ada beberapa harta selain hartamu, selainmu dari manusia. Bal tawadhu'i, artinya harta yang kamu miliki itu sebenarnya bukan milikmu semua. Ya, seperti bab sedekah sebelumnya, dari harta kita itu ada haknya orang lain. Ya, maka apa yang perlu disombongkan? Ya, apa yang perlu disombongkan? Paham maksudnya ini? Ya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Maka kalau kita menyombongkan harta kita, itu tidak selayaknya, tidak patut. Karena apa? Dari harta kita itu ada miliknya orang. Ada hanya orang yang perlu kita berikan, yaitu zakat. Terutama zakat.
juga orang-orang yang membutuhkan. Maka tidak perlu atau tidak boleh sombong. Bal tawadu'i wantabahi lihadzal hadis. Bahkan engkau supaya tawadu, ya, dan engkau supaya perhatian. Wantabihi itu silakan engkau memperhatikan hadis berikut ini, yaitu fi ghairi israfin wala makhilah, yang di atas tadi. Silakan memakai, termasuk memakai perhiasan dengan tanpa israf dan tanpa kesombongan. Makhilah itu takabbur tadi. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas juga berkata, kul ma syi'ta. Ya, silakan makan sesuatu yang kamu inginkan. Jadi kalau bab makanan, silakan seleramu. Ya, pilih seleramu. Tapi walbas ma syi'ta. Ya, walbas juga ma syi'ta. Silakan memakai pakaian juga sesukamu, enggak masalah. Ma akhta'atka ithnatani. Yang membuatmu salah itu dua hal. Jadi masalah makanan, minuman itu bebas, enggak ada masalah. Silakan menurut seleramu. Termasuk perhiasan tadi. Selera, insya Allah masing-masing punya selera. Ada yang hiasan itu inginnya semua berwarna pink. Ada yang warnanya inginnya putih. Ada yang ingin warnanya itu hijau. Ada yang ingin warnanya hitam saja. Macam-macam silakan. Tapi jangan sampai ada dua hal ini ada, yaitu sarofun au makhilatun. Berlebihan atau kesombongan. Rawal Bukhari. Ta'liqan juga. Wal makhilah hiya at-takabbur. Yang disebut makhilah itu adalah kesombongan. Poin kedua, hukum yang berkaitan dengan wanita berhias, memakai perhiasan, silahkan selama tidak israf dan tidak takabbur. Selama tidak israf dan tidak takabbur. Takabbur itu pekerjaan hati. Supaya difahami, takabbur itu pekerjaan hati. Takabbur itu pengertiannya an yara nafsahu akbar min ghairihi. Meyakini bahwa dirinya itu lebih hebat daripada yang lain. Termasuk pada saat memakai perhiasan, dia merasa perhiasannya lebih mewah daripada yang lain. Makanya hawanya orang membeli perhiasan mahal itu pasti inginnya menunjukkan. Bahkan saat belanjanya pun sudah diposting di statusnya. Tokonya apa, bahkan mungkin nota pembeliannya itu diposting supaya orang tahu saya memakai pakaian mahal. Memakai pakaian mahal. Kemudian cara makainya juga di momen-momen bagaimana ia menjadi perhatian. Itu semua nilai dari takabbur. Dimulai dari hatinya. Tapi kalau hatinya itu tidak takabbur, meskipun dia mempunyai barang-barang yang mewah, dia akan bisa menjaga bagaimana apa yang dimiliki, apa yang didapatkan, kemewahan yang dipunyai, itu tidak menjadikan dia bahan untuk dipamerkan. Bahkan kalau istilahnya kita kembali ke bab yang wanita dan sedekah, tidak akan pernah melakukan itu. Perhiasan-perhiasan mahal yang di situ mubadzir. Sekarang namanya aksesoris itu yang enggak hanya berlian, enggak hanya emas. Bagi wanita banyak sekali. Termasuk yang tidak ada hubungan dengan pakaian, yaitu tas. Itu juga itu aksesoris. Sebenarnya tas itu bukan untuk fungsinya, atau kalau fungsi itu hanya tambahan, tapi mereknya. Ada tas namanya mereknya Hermes. Itu harganya ada yang 1 miliar. Padahal tas kecil. Tas tangan, bukan tas yang koper gitu enggak. Tas kecil. Hanya untuk tas tenteng yang isinya mungkin diisi beberapa keperluan wanita. Ya mungkin dari lipstik, kaca kecil gitu aja. Tapi
mereknya Hermes, ya, itu resmi dan menurut ceritanya ya banyak yang terbuat dari kulit buaya. Wah, ini, kulit buaya. Eh, Seperti itu gengsi, ya, kesombongan. Ya. Maka itu harus dihindari. Itu bukan tabiatnya muslimah, ya, bukan tabiat muslimah. Kecuali kalau memang mungkin ya membeli seperti itu untuk aset atau untuk jual beli, karena itu memang mahal. Ya, semakin langka harganya naik. Ya, belinya 1 miliar bisa dijual 2 miliar. Ya. Karena untuk kolektor-kolektor tas mahal itu dia nggak peduli, ya nggak peduli. Ya. Atau apa saja, ya selain tas di situ, ya pakaiannya, sepatunya, gelangnya atau jamnya itu banyak sekali. Ya, apalagi ya perkembangan tentang apa namanya itu aksesoris itu luar biasa. Wanita ya begitu, laki-laki juga sama. Ya, sampai pernah saya ketemu dengan seorang kiai, ya, tapi modis. Ya. Setiap pagi ketemu dia pakai top ya, dengan motif ada warna-warna hijau. Nah, itu ternyata Pak, jamnya ya, ininya hijau. Terus frame kacamata ininya juga hijau. Tapinya hijau. Jadi istilahnya linear dari mulai ujung kepala sampai kaki itu warnanya ada hijaunya semua. Sehingga begitu dilihat itu istilahnya ya modis gitu. Dan mahal. Merek-mereknya itu mahal. Sore ketemu ganti oranye. Ganti agak merah itu. Itu sama. Kok topinya ada motifnya merah. Frame-nya ganti merah. Padahal kacanya sama. Oh berarti dia membeli kacamata yang ininya bisa diganti. Jadi dia kalau pergian itu bawa satu set itu. Jadi kalau dia apa namanya bajunya itu ada motif biru, maka dia milih frame yang biru. Itu aksesoris. Itu laki-laki, bagaimana perempuan? Nah, itu namanya juga berlebihan itu ya kan? Berlebihan. Maka tidak boleh israf atau sombong. Dan kembali kepada tadi, sombong itu ada di hati kita. Nah, kalau sudah sombong, maka akan tampak di dalam ucapan kita, perilaku kita, gaya memandang kita, gaya jalan kita, itu sudah akan kelihatan semua. Ya, sudah akan kelihatan semua. Makanya dulu ada seorang tabi'in, anak dari sahabat, ya, Abdullah bin Sikhir namanya, itu bertemu dengan seorang bangsawan, ya, seorang anak khalifah atau anak yang dekat dengan khalifah. Ya, karena anak bangsawan pakaiannya itu ya mewah, minyak wanginya orangnya masih belum kelihatan, wanginya sudah datang. Ini, pokoknya bukan wangi serimpi ya. Dia sudah pergi wanginya masih ketinggalan. Itu minyak wangi mahal itu. Ya. Kalau minyak wangi yang murah, ya datangnya orangnya datang baru tercium, kalau pergi ya sudah hilang. Tapi kalau minyak mahal, ya mau masuk itu ruangan sudah wangi duluan. Seperti yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Itu terkenal. Abu Hanifah itu muridnya, ya pasti akan mencium parfumnya Imam Abu Hanifah sebelum Imam Ahmad datang ke tempatnya. Nah, itu berarti minyaknya luar biasa, ya. Karena Abu Hanifah kan termasuk meskipun diceritakan kehidupan yang tidak mewah, tapi hal-hal yang berbau dengan sunnah beliau ya, mengutamakan, termasuk minyak wangi itu kan termasuk sunnah yang dicintai Nabi. Maka Abu Hanifah nggak mau minyak-minyak yang ecek-ecek itu nggak mau. Nah, minyak yang mahal. Ya. Karena kalau minyak mahal itu yang mahal betul. Saya pernah di Mekah itu diminta ya, seorang desainer dari Indonesia, desainer pakaian karnaval. Jadi dia ingin menghadiahi seseorang yang minyak yang mahal. Nah, akhirnya kita antar di toko namanya Abdus Somad Al-Qurasi. Nah, itu kita antar. Saya tanya minyak yang termahal mana? Dia nunjukkan ini pernah dipesan oleh Raja Abdullah.
Saudi. 100 mili. Berapa harganya? 45 juta. Nah, jadi mahal parfumnya daripada umrohnya. Dibeli sama orangnya. Ya, dibeli langsung. Karena itu gengsi. Ini untuk hadiah ke relasinya yang mungkin ada hubungan bisnis. Jadi membeli itu termasuk untuk menjaga relasi bisnis. Dibeli. 45 juta. Padahal umrohnya cuma 20-25 juta. Separuhnya. Separuhnya. Cuma 100 mili. 100 mili saja. Nah itu termasuk apa namanya, kok cerita parfum tadi kemana tadi cerita? Nah, itu Imam Abu Hanifah sama, nggak mau yang murahan, ya, nggak mau yang murahan. Jadi kalau memang istilahnya berlebihan, ya itu nggak boleh. Tapi kalau memang itu sunnah, ya, dan itu memang mampu, ya nggak masalah, nggak masalah. Jadi jelas bahwa takabur itu kembali ke hatinya, maka akan muncul di ucapan dan perbuatan. Maka ini harus kita harus kita jaga. Yang ketiga, la takhruji bihadzal khuliyyi. Janganlah engkau keluar dengan perhiasan ini liyarahur rijalu al-ajanibu. Supaya orang laki-laki yang bukan mahram, laki-laki ajanib, artinya orang yang bukan mahrammu, melihatmu. Auliyasma'uhu minki, atau dia mendengar perhiasan yang kamu pakai. Kan perhiasan wanita itu kan ada dua macam. Ada yang perhiasannya itu tersembunyi, ya, tersembunyi karena ditutupi oleh pakaiannya, seperti kalung itu kan tersembunyi karena wanita pakai kerudung, pakai cadar, nggak mungkin kelihatan. Ya, kecuali dipakai di luarnya. Tapi kan lucu jadinya. Itu termasuk perhiasan yang tersembunyi. Juga termasuk bingle. Apa bingle itu? Gelang kaki. Itu kan termasuk karena kaki harus tertutup. Ada perhiasan yang lahir, yang tampak. Ya mungkin yang aksesoris di kerudung. Kan biasanya ada yang pakai bling-bling, ada yang pakai bros, ya kan? Itu kan mesti di luar. Ya, ada yang pakai bunga-bunga, ada yang pakai ular, ya kan? Nyelorot gitu jadinya. Atau ada yang pakai kalungnya gitu kan, kayak India begitu. Nah, itu biasanya di kerudungnya begini. Itu luar, itu boleh, nggak apa-apa itu. Ya. Motif-motif itu boleh. Nah, apa? Kalau cincin ya itu kan termasuk aurat, ya. Auratnya wanita kan termasuk, ya, kalau memakai kemurahan memang boleh wajah dan dan telapak tangan itu yang mengambil kemurahan. Tapi kalau menutupi wajah memang sebenarnya tangan ini juga harus tertutup. Tapi kalau tidak, ya cincin tergantung, kalau yang mengandung boleh melihat memperlihatkan tangan, ya cincin termasuk yang luar. Makanya ahli ilmu juga memasukkan cincin itu hiasan luar, bukan hiasan dalam. Jadi, dua ini ini jangan sampai ya engkau memakai itu hanya untuk mencari perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Itu nggak boleh. Kalau kamu niat istilahnya coro Jawa ini mejeng atau ngecengin, supaya perhiasannya itu dipuji, ya, supaya orang itu perhatian, apalagi ya kalau namanya asli, berlian asli, ya itu ya, dilihat itu sudah cahayanya itu beda. Ya, yang palsu dengan yang asli itu beda. Ya, kalau yang asli itu cahayanya bisa naik dari jauh itu sudah kelihatan. Itu yang asli. Nah, seperti itu kalau hanya sekedar mencari perhatian laki-laki yang bukan mahramnya, itu namanya maksiat. Ya, itu juga disebut zina. Ya, zina apa? Zina dalam sisi dia pamernya itu. Sehingga membuat orang yang bukan mahramnya itu berpikir macam-macam, ya. Berpikir macam-macam. Maka tidak boleh. Nah, termasuk liyasma'uhu minki itu tadi ya, gelang kaki itu.
meskipun nggak kelihatan tapi jalannya ya sambil menghentak-hentakkan kaki ya, supaya orang tahu. Ya, atau sambil sedikit joget umpama. Ya ini berarti memamerkan bunyinya itu nggak boleh. Nggak boleh. Suara gelang kaki ya, diperdengarkan supaya jadi perhatian. Itu akan membuat setan itu mengganggu. Laki-laki akan berpikir macam-macam kalau mendengarkan itu. Itu bentuk dari perhiasan yang dilarang. Pakai gitu aja, nggak usah loncat-loncat. Nggak usah loncat-loncat. Atau kayaknya roknya itu dibuka-buka supaya kelihatan pinggirnya, itu nggak boleh. Itu juga akan membuat yang lain itu akan terganggu. Ya. Jangankan yang laki-laki yang pandangannya liar, ya. Laki-laki yang khusyuk ketika melihat itu akan terganggu. Pernah ahli hadis itu curhat kepada gurunya bahwa sudah berhari-hari ini saya itu nggak bisa menghafal. Jadi dia curhat pada gurunya, berhari-hari yang biasanya hafalannya cepat kok nggak bisa. Kemudian oleh gurunya diberitahu, coba kamu ingat-ingat, sebelum beberapa hari ini kamu nggak bisa menghafal itu, kamu kira-kira pernah melihat apa, mendengar apa? Akhirnya dia muhasabah, dilihat, ingat-ingat kemarin seminggu yang lalu itu apa, diingat-ingat. Akhirnya ketemu. Apa itu? Ya, saya pernah ketika sedang menderes, ya, menghafal, ada wanita lewat, terus kena angin agak kencang. Ya kan? Terus bagian bawahnya itu agak terbuka. Saya melihat ya, ada perhiasan gelang kakinya dan lihat tumitnya. Ya. Jadi sekedar melihat tumit, nggak sampai betisnya atau ke atasnya enggak. Dan saat itu sekilas saya berpikir yang aneh-aneh. Padahal lagi sedang menghafal hadis itu. Bagaimana yang nggak begitu menghafal? Kata guru, nah itu masalahnya. Sekilas pandangan yang kamu akhirnya berpikir itu yang mengganggu kamu. Itu adalah musibah yang membuat kamu terhalang dari rezeki. Nah termasuk rezeki itu ya ilmu itu rezeki. Nah kalau wanita nggak hati-hati dia keluar dengan seenaknya agar dilihat laki-laki, ya ini ya, membuat kerusakan untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ini yang dimaksud penulis tadi begitu. Jangan ya gampang keluar untuk memamerkan perhiasan. Bal ibta'idi an dzalik, bahkan menjauhkanlah engkau dari demikian itu. Waqad qala ta'ala, Allah telah berfirman, wala yadribanna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah wanita-wanita itu menghentakkan kaki-kakinya supaya diketahui apa yang ia simpan dari perhiasannya, ya gelang kaki itu. Karena tertutup, ya supaya orang tahu dia pakai gelang kaki agak dihentak-hentakkan. Sehingga itu akan membuat laki-laki yang mendengarnya itu berpikiran macam-macam. Jadi yang disembunyikan itu saja suaranya nggak boleh ditampakkan. Bagaimana kalau ada wanita yang suka memakai perhiasan yang ditampilkan, yang selalu dilihat. Nah, ini kan melebihi dari larangan. Makanya dalam ayat ini ada namanya mafhum aulawi. Ya, yang tersembunyi suaranya saja nggak boleh ditampakkan. Ya, apalagi yang di situ ya yang lahir ditampak-tampakkan. Lebih parah lagi ya, yang tersembunyi ditampakkan ya, berarti membuka auratnya, berarti buka auratnya. Ini itu ada biasanya yang pakai kerudung itu kan ya, merasa punya kalung yang bagus, ya itu kudunya disampirkan supaya kelihatan. Itu maksudnya tadi itu berarti supaya menjadi bukti atau hal-hal yang menarik, itu nggak boleh. Nomor 4, la tatahalli bil huliyil ladzi huwa ala hay'ati suwarin
Zawatil arwah. Janganlah kalau engkau wanita berhias dengan perhiasan yang perhiasan itu ada bentuk gambar. Ada bentuk gambar atau relief, ya, sesuatu yang gambar mentol istilahnya. Zawatil arwah, yang bentuknya itu hewan yang punya, makhluk yang punya nyawa. Au tamasila, atau berbentuk patung-patung. Ala dzalika, ya, ala dzalika, atas demikian itu. Contohnya apa? Kal firasati, seperti kupu-kupu. Ya, kan banyak hiasan-hiasan itu kan kayak pin, bros, itu kan banyak yang modelnya kupu karena memang indah. Dihias dengan berlian, dihias dengan apa namanya itu yang kayak berlian itu yang Swarovski apa itu. Nah, itu indah. Nah, kalau berbentuk hewan jangan. Ada yang berupa apa namanya hewan capung. Ada capung. Ada yang mungkin kepala harimau, asad. Ada yang lebih ngeri kepala tengkorak. Itu ada yang biasanya pakai apa namanya motor Harley itu kan kalau laki-laki kan ya, ada rantai apa perempuannya ada itu. Ya, brosnya itu tengkorak. Wah, ini. Jadi pakai kerudung, pakai bros tengkorak. Oh, ya. Death metal maksudnya. Itu nggak boleh. Ya, makhluk-makhluk hidup itu nggak boleh. Ya, atau burung atau apa nggak boleh. Wasubani, ular. Oh, inilah ngeri lagi ini. Ya, meskipun bukan ular betulan tapi ya, dijadikan apa namanya kayak bando. Wah, ini. Bandonya ular. Nah, itu ada. Apa namanya gelang itu ular melingkar itu juga ada. Ya, dari emas, dari perak, dihiasi berlian, seperti itu. Wal ghazali wa ghairi dzalik. Ghazal itu kijang. Ya, kijang, gazelle. Gazelle itu juga hiasan bagus. Ya, kayak ada sepeda ontel itu kan yang merek gazelle itu di selebornya kan ada simbol apa namanya kijang loncat itu bagus itu. Itu banyak dipakai aksesoris. Ya, dipakai aksesoris. Ya, buat pin, buat apa, buat bagus. Nah seperti itu nggak boleh. Ya, karena itu gambar mentol istilahnya. Wa angkiri ala man labisat khuliyan ala hayati suwarin zawatil arwah. Selain engkau jangan pakai, juga engkau supaya mengingkari. Ya, mengingkari itu artinya nggak setuju. Mengingkari itu artinya ya menasehati pada orang yang memakai perhiasan yang berbentuk hewan tadi itu, berbentuk makhluk hidup. Ya, jadi nggak boleh hanya membiarkan, nggak boleh, harus mengingkari. Bal yajibu tamsul suar. Ya, bahkan wajib menghapus. Ya, wajib menghapus. Kalau mampu, ya kalau mungkin itu orang tua, ibu, anaknya kok pakai itu, ya diambil saja. Ya. Kenapa kamu beli ini? Kenapa kamu pakai ini? Ya, karena punya kekuasaan untuk mengambil. Ya, di pondok juga begitu. Kok santriwati pondoknya kok ada pakai bros, ya, kijang. Wah, yang satunya tengkorak tadi itu. Wah. Maka ustadznya harus ya, kalau melihat, kumpulkan di kantor. Jadi harus tegas, ya. Harus tegas. Kalau sesama temannya yang tahu, ya diberitahu. Ini nggak boleh. Kalau masih ngotot, laporkan ustadznya. Nah, ini salah satu dakwah, ya. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri. Wa fi hadisi Abil Hayyat al-Asadi qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata kepadaku, Ali, ala ab'atsuka, ya, ala man ba'athani, apakah tidakkah aku mengutus pada kalian pada apa yang mengutusku alaihi atas sesuatu dari sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya, apakah kalian mau aku beri, ya, istilahnya sikap atau tindakan yang Nabi juga menyuruhnya,
menyuruhku padaku, yaitu Allah tada'a timsalan illa tamastahu. Engkau jangan sampai membiarkan ya patung-patung gambar mentol kecuali engkau menghapusnya. Menghapusnya itu ya menghancurkannya, atau kalau itu patung ya minimal kepalanya dihilangkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan juga jangan membiarkan kuburan yang munduk ya, atau yang muncul, kecuali engkau meratakan. Meratakan itu minimal 1 jengkal dari tanah ya, rata, nggak boleh munduk, rata. Jadi poin yang keempat ini, silahkan memakai perhiasan boleh, tapi jangan yang bergambar mentol. Maka diperiksa sekarang. Ya ini nanti habis ini diperiksa. Kira-kira apa saja barang-barang yang dimiliki yang masih berupa gambar mentol. Apa saja? Ya, mungkin punya pin, punya bros, punya kalung, punya jam, punya apa yang di situ ada gambar-gambar yang ya makhluk hidup. Ya, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Segera disingkirkan. Karena itu nanti konsekuensinya kalau masih disimpan di kamar, di rumah, malaikat tidak akan masuk. Kecuali malaikat maut. Nah, kalau malaikat maut nggak peduli, ya, ada gambar mentol apa enggak, waktunya jadwalnya dijemput ya dijemput. Malaikat rahmat nggak mau masuk karena ada gambar mentol tadi itu. Juga sekarang ya namanya wanita itu ada yang suka kemana-mana bawa boneka. Mungkin fungsinya juga boneka itu untuk bantal atau apa, karena memang boneka kan halus itu kan. Nah, itu juga nggak boleh. Ya. Gambarnya kalau gambar memang makhluk hidup, apalagi ditaruh di dalam rumah, dikeloni pisan. Nah. Yang kelima, tasaddaqi bima a'taqillahu hatta min khuliyika allati talbasinihi. Sedekahlah engkau terhadap apa yang Allah berikan padamu, mimma atoki, dari hartamu itu, dari perhiasanmu, meskipun dari perhiasanmu yang engkau pakai. Jadi memang ada perselisihan. Yang disedekah itu perhiasan yang disimpan, apa yang dipakai. Kalau sekedar disimpan, ya, itu yang kena zakat. Kalau dipakai enggak. Ada yang berkata begitu. Tapi penulis ini menyatakan meskipun yang dipakai itu tidak ada ya kewajiban zakat, ya, yang dipakai terus loh ini maksudnya, tetap engkau kalau bisa sedekah ya, dengan perhiasanmu itu. Fa innama indallahi khairun wa abqa. Kenapa harus sedekah? Karena di sisi Allah ya pahalanya itu lebih baik dan lebih tetap. Ya, kalau perhiasan dunia ya lama-lama ya di situ keindahannya juga akan berkurang. Apalagi nggak pernah dibersihkan. Ya, secara model ya ketinggalan zaman. Ya, ketinggalan zaman. Maka daripada di dunia itu tidak ada faedah hanya untuk perhiasan singkat, lebih baik ya disedekahkan, maka akan menjadi perhiasan selamanya. Karena apa? Nanti akan dijumpai di sorga sana. Fa'ati min huliyiki fi baramijil khairi kasadaqati. Maka berikan apa yang dari perhiasanmu di dalam program-program perbaikan, termasuk ya seperti contohnya sedekah. Ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat wanita zaman Nabi ketika hari raya. Ya, setelah khutbah Nabi dengan dengan Bilal ya keliling ke depan wanita. Ya, mereka melemparkan kalungnya, melemparkan yang anting-antingnya, melemparkan anting-antingnya, melemparkan semua yang dimiliki. Ya, ini termasuk ingin bahwa itu menjadi perhiasan selamanya. Au bi'i ya, minhu fi bina'i masjidin, atau jualah. Ya. Jualah dari perhiasanmu itu untuk membangun masjid.
Ya kalau perhiasan kan mungkin umpama kesenangan ya dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau dijual kemudian dipakai masjid itu menjadi jariah. Ya seperti yang tadi kita sampaikan juga, manusia itu punya 2 umur. Ya, umur pertama ya sekarang ini yang kita hidup ini. Nah, nanti ada umur kedua yaitu setelah kita mati. Kalau orang itu sedekahnya banyak, ya perannya dalam kehidupan itu banyak, ya, memberi kemanfaatan itu ya banyak, maka meskipun sudah mati orang masih menyebut namanya, mendoakannya, ya, memujinya, menyanjungnya, ya. Apalagi bangun masjid pasti setiap orang sholat situ ingat siapa yang bangun, sehingga mendoakan dalam sholatnya, dalam doa-doanya. Nah, itu umur kedua itu namanya, ya. Maka kalau orang nggak punya kemanfaatan yang diberikan di semasa hidup, ketika mati ya sudah, mungkin namanya disebut sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, nggak ada yang nyebut, nggak ada yang mendoakan. Bahkan mungkin keluarganya pun juga lupa. Ya. Tapi kalau punya jariah, punya kemanfaatan yang bisa disebut, yang bisa yang bisa dilihat, meskipun orangnya ya ada, ya dia akan disebut, didoakan, dimintakan ampun. Maka umurnya berarti ya, meskipun sudah nggak ada, tapi pahalanya terus nambah. Nah, ini makanya lebih baik perhiasanmu kamu jual untuk membangun masjid. Au amalin ya wukifa laki, ya. Atau ya, kamu pakai perhiasanmu itu untuk sebuah proyek yang diwakafkan untukmu. Amalin itu masru', itu sebuah proyek, ya apa itu pondok, apa itu tempat untuk anak yatim, ya, untuk para janda, ya, untuk lansia, ya. Itu termasuk proyek-proyek yang akan ini nanti yang diwakafkan atas namamu. Seperti kalau kita di Masjidil Haram itu, di dekat Masjidil Haram ada gedung besar yang ada jamnya itu. Nah, itu namanya Abraj Bait. Ya, di bawahnya itu hotel mewah semua itu. Ya. Itu hotelnya berapa macam itu? Macam-macam. Ya, hotelnya bintang 5 bintang 5. Nah, proyek yang begitu besar ya, itu dibangun oleh ya, pemerintah yang bekerja sama dengan swasta, investor-investor. Para investor ini akan menggunakan bangunan itu untuk komersil menurut ceritanya 25 tahun. Ya, mereka akan ya bangun dengan uang mereka, ya kerjasama itu. Nah, setelah terbangun mereka bisa menikmati hasil selama 25 tahun. Setelah itu apa? Dikembalikan ke kerajaan. Hasilnya hanya untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Makkah, Masjidil Haram Makkah. Di atas namakan siapa? Wakafnya di atas namakan pendiri kerajaannya, yaitu Raja Abdul Aziz. Makanya tertulis di situ Wakful Malik Abdul Aziz Ali Saud. Itu sedekah dari anak-anaknya yang sekarang jadi raja, jadi gubernur. Itu untuk apa? Untuk ini disedekahkan atas nama bapaknya. Itu bentuk dari ini tadi wakaf yang ya, yang ini atas namamu laki. Wukifa atau wakfun laki. Makanya ya Raja Abdul Aziz mungkin sudah puluhan tahun tidak ada. Ya, dengan sekarang adanya gedung itu yang dipakai oleh orang yang haji dan umrah sepanjang gedung itu dipakai, itu dapat kiriman pahala. Dan namanya tertulis besar di situ. Setiap orang yang umrah, orang yang haji itu pasti melihat nama itu. Ya, pasti akan disebut. Ya. Keamanan kerajaan Saudi untuk mengamankan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, fasilitas yang dibangun, pasti orang akan mendoakan nama yang tertulis di situ. Itu namanya umur kedua. Namanya umur kedua. Maka perlu ya para wanita ini harus mempertimbangkan untuk kesenangan pribadi, kepuasan pribadi dengan memakai perhiasan apa disedekahkan. Nah, ini yang perlu penghayatan. Auli kafalati yatimin, atau untuk menanggung kehidupannya anak yatim. Itu juga boleh. Auli sedekati ala fakir. Li sedekati ala fakirin, atau untuk sedekah kepada orang fakir. Au a'ta min huliyiki li ba'dil jihadil khairiyah.
Atau engkau memberikan dari perhiasanmu kepada peluang-peluang kebaikan. Jihad itu macam-macamnya peluang kebaikan. Liyaja'alaki fi umuri shadaqah 'alal muhtajin. Agar engkau bisa ikut andil di dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Umuri shadaqah itu hal-hal yang berupa sedekah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini. Jadi pilihlah perhiasan sementara di dunia, apa perhiasan yang selamanya di akhirat. Di dunia paling cuma berapa tahun. Ya, pakai perhiasan juga paling bosan. Ya kan? Kalau disedekahkan, ya, akan selamanya bisa dinikmati. Wasma'i li wasiyati Rasulillah. Dengarkanlah wahai wanita. Wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kama fi jaa fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ila al-musalla. Nabi keluar untuk salat Idul Adha atau Idul Fitri ke tempat salat, lapangan. Famarra 'alan nisa, setelah khutbah Nabi menyamperi para wanita. Faqala ya ma'syaran nisa, wahai golongan wanita, tasaddaqna, sedekahlah, fa inni uritukuhunna aktsara ahlin nar. Saya melihat kebanyakan dari penduduk neraka itu adalah kalian. Fakulna, maka wanita itu berkata, wa bima ya Rasulullah, kenapa wanita itu banyak yang masuk neraka? Qala tukthirnal la'na wa takfurnal asiro. Kalian memperbanyak laknat dan kalian memperbanyak, kalian juga mengkufuri suami. Mengkufuri kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Saya tidak melihat orang yang akalnya berkurang, maksudnya tidak secerdas atau tidak sempurna laki-laki, wa dinin, dan agamanya juga terkurangi karena banyak waktu-waktu yang dia tidak bisa atau tidak boleh beribadah, terutama di waktu haid. Tapi adhaba li lubbir rajuli al-hazimi. Dia mampu menghilangkan akal cerdasnya seseorang. Rajul hazim itu laki-laki yang punya pendirian kuat. Nah, itu bisa digeser, bisa dikalahkan wanita. Ya, padahal secara intelektual, secara agama itu lebih kuat laki-laki. Tapi dengan apa yang dimiliki wanita itu bisa membuat laki-laki tersebut kehilangan kebaikannya. Min ihdakunna, dari salah satu kalian. Jadi makanya banyaklah kalian sedekah. Qulna wa manuksanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Kok kami disebut agamanya kurang, akalnya kurang, itu apa yang dimaksud? Qala, bersabda siapa Nabi, alaisa syahadatul mar'ati mislan nisfi syahadatir rajul. Bukankah persaksian wanita itu hukumnya separuh dari persaksiannya laki-laki? Jadi laki-laki 2 orang, wanita harus 4 orang. Itu menunjukkan akalnya berkurang. Qulna bala, oh iya Nabi, betul. Kemudian qala fadzalika min nuqsani aqliha, itulah kurangnya akal. Alaisa idza hadat lam tusalli wa la tasum. Bukankah wanita itu ketika dia haid berhalangan, dia tidak bisa sholat dan tidak bisa puasa? Qulna bala, oh iya Nabi. Qala, bersabda Nabi, falidzalika min nuqsani diniha. Itulah kurangnya agamanya. Jadi karena wanita itu seperti itu, dan oleh Nabi disaksikan saat Isra Mi'raj, yang paling banyak di neraka itulah wanita, maka banyaklah sedekah. Ya. Termasuk tadi itu, daripada memakai perhiasan-perhiasan yang tidak ada manfaat yang maksimal, hanya untuk kesenangan, lebih baik disedekahkan. Yang selain itu adalah pahala yang akan didapatkan di hari kiamat, itu juga akan menyelamatkan dari neraka. Ya. Itu juga akan menyelamatkan dari neraka. Karena apa? Innal hasanat yudhibun sayyi'at. Kalau kebaikannya banyak, termasuk sedekahnya banyak, meskipun maksiatnya banyak, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas yang nomor berapa ini? 5. Ya. Yang nomor 5, ya, intinya itu supaya mempertimbangkan. Boleh memakai perhiasan, tapi jangan lupa sedekah. Jangan lupa perhiasannya itu bisa awet selamanya. Ya, tidak hanya di dunia.
Ya, tidak hanya di dunia. Nomor 5, tasaddaqi min huliyiki min dhahabiki. Ya, bersedekahlah dari perhiasanmu. Bersedekahlah dari perhiasanmu. Maksudnya min dhahabaki, ya, dari emasmu. Istijaban li Rasulillah, karena mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Wa ta'ammali sahabiyat al-karimat. Cobalah perhatikan bagaimana para sahabat-sahabat wanita yang mulia radhiyallahu anhunna, ya. Semoga Allah meridai mereka. Lama wa'aduhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menasihati mereka dengan tadi itu, wa amarahunna bisadaqah, dan Nabi memerintah mereka sedekah walau min khuliyihim, meskipun dengan perhiasan mereka, ya. Mereka mau mengikuti, mereka mensedekahkan. Seperti wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam hadisnya Ibnu Abbas, kalau bersabda Nabi, ya, kalau berkata Ibnu Abbas, asyhadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau qala atau juga berkata saya menyaksikan Nabi, atau berkata asyhadu ala Ibnu Abbas, saya menyaksikan Ibnu Abbas menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilal. Nabi keluar dan disertai oleh Bilal, muadzinnya. Itu setelah tadi khutbah hari raya tadi. Fadhanna annahu lam yusmi'. Ya. Saya menyangka dia enggak memperdengarkan. Artinya dalam nasihat itu, ya, khusus wanita, laki-laki yang di depannya itu enggak terdengar. Jadi khutbah laki-laki secara umum sudah, kemudian Nabi menuju ke tempat wanita dan nasihat khusus wanita. Jadi bolehnya laki-laki menasihati perkumpulan wanita dengan syarat tidak melihat auratnya. Ya. Seperti ini ya melihat begitu saja. Di Masjidil Haram juga ada, tapi biasanya kalau syekh yang ngajar di tempat wanita itu yang buta biasanya. Jadi sana itu yang buta. Syekh yang tidak melihat, ya, itu ditugaskan di tempat-tempat wanita. Ya, itu ada penuntunnya, biasanya mungkin anaknya perempuan. Jadi syekhnya di situ ngajar, itu wanita semua di situ. Tapi yang penting ya tidak melihat aurat, seperti Nabi mendatangi para wanita. Nabi nasihat secara khusus. Ini juga satu cara untuk bagaimana para wanita itu memperhatikan, ya. Terutama kalau wanita yang sudah berkeluarga, punya anak, ya, anaknya loncat sana, loncat sini. Nah ini kalau nggak dinasihati secara khusus, ya, itu kurang nyambung. Karena terganggu dengan anak-anak yang di bawah itu. Fawa'aduhunna wa amarahunna bisadaqah. Nabi menasihati mereka, memerintah mereka dengan sedekah. Faja'alatil mar'atu tulqil qurta. Para wanita menjatuhkan anting-antingnya, wal khatam, dan cincinnya. Wa Bilalun ya'khudhu fi tarfi thawbihi, dan Bilal mengambil yang dilemparkan itu dimasukkan di ujung pakaiannya. Jadi pakaian topnya itu dibuat untuk mengantongi apa yang dilempar para wanita itu. Nah ini yang mungkin jadi sunnah sedekah, dilempar-lempar ya ini. Nah. Tapi kalau dulu yang dilempar itu adalah perhiasan, bukan uang. Bukan uang. Jadi nomor 5 ini lebih menegaskan kembali. Ya, kalau tadi ya sedekah secara umum, nah kalau ini penulis lebih menekankan bagaimana mencontoh para sahabat-sahabat wanita. Kalau dinasihati bab sedekah, keutamaannya mungkin belum masuk. Coba lihat bagaimana para sahabat wanita yang mereka itu dekat dengan Nabi. Mereka selalu mendapatkan nasihatnya Nabi. Itu saja sedekah itu semua perhiasannya diberikan. Padahal ya sedekahnya sahabat itu dibanding selain sahabat, ya umpama selain sahabat seperti kita ini sedekah satu gunung emas, gunung Lawu jadi emas, kita sedekahkan. Dengan sahabat sedekah gandum satu mud itu seperempat sok. Emas segunung Lawu itu enggak akan menandingi. Padahal yang
disedekahkan oleh para wanita zaman Nabi bukan hanya gandum. Yang disedekahkan itu adalah anting-antingnya, gelangnya, kalungnya. Yang itu biasanya menjadi kebanggaan wanita. Nomor 6, yang terakhir. Yang terakhir, jam berapa ini? Hah? Azan jam berapa? Azan jam berapa? Jam 3. Nomor 6, wa idza balagal khuliyyu indaki nisaban. Ini supaya perhatikan. Ketika sampai perhiasan di sisimu, indaki di sisimu wanita, nisab, sudah sampai nisab, ya, fa'ati zakatahu, maka supaya mendatangkan zakatnya. Jadi adik ibu tetap memberlakukan ya mayoritas baik yang disimpan maupun yang dipakai. Kalau sudah mencapai nisabnya supaya mendatangkan zakatnya. Nisab zahab, ya nisabnya zahab itu, ya, nisabnya emas itu adalah 85 jeroman. Jeroman itu gram. Ya, bahasa Arabnya jeroman. Jaroman. Ya, jaroman itu gram. 85 gram harus dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. 2,5%-nya. Tapi harus ya setelah nisab dan berjalan 1 tahun. Wala tabkhali bizakat, jangan pelit dengan zakat. Wahmi nafsaki min nari jahannam, lindungilah dirimu dari neraka jahannam. Li hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man atahu Allahu malan, siapa yang Allah memberi dia harta, falam yu'addi zakatahu, dia enggak memberikan zakatnya, muthila lahu maluhu yaumal qiyamati sujaan aqra, maka akan diserupakan, muthila itu diserupakan untuknya harta yang dimiliki itu di hari kiamat, diserupakan apa? Sujaan aqra, ular besar yang kepalanya botak. Ya, botak ini menunjukkan ya, bisanya itu mematikan. Bisanya itu mematikan. Lahu zabibatan, dia punya 2 taring ya, yang kuat. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, akan melingkar, melilit ya, badan yang punya ya, harta tapi enggak dizakati itu. Yaumal qiyamah. Tsumma ya'khudhu bilihzimataihi, yakni bisidqaihi, maka dia akan menggigit dengan 2 rahang yang kuat ya, dari yang digigit itu adalah batuk itu apa? Ya, jidatnya atau ubun-ubunnya dan lambungnya. Padahal uralnya berbisa. Ya, berbisa, yang bisa itu membuat badan itu panas. Ya, selain panas juga akan melelehkan daging. Nah ini apakah di neraka? Bukan di neraka, tapi di hari menunggu pengadilan. Jadi antri hisapan dari kiamat bagi orang yang punya harta nggak dizakati itu, dia sudah disiksa duluan dengan hartanya. Digigit dengan ular itu. Sambil ular itu berkata, "Tsumma yaqulu ana malik." Ya, ana maluk ya, ana maluk, aku adalah hartamu. Ana kanzuk, aku adalah simpananmu. Jadi harta yang kita simpan-simpan, yang kita sayang-sayang, jangan sampai orang tahu. Ternyata nanti jadi ular kalau tidak kita zakati. Dan itu akan menyiksa kita sebelum kita masuk neraka. Naudzubillah. Kalau kita tidak mau menzakati. As-suja yaitu al-hayyatu az-zakaru. Ya. Suja itu adalah ular, jenisnya ular jantan. Ya. Au thu'ban. Thu'ban juga sama, jenisnya ular. Biasanya ya, jenisnya ular yang besar. Wal aqra la sya'ra lahu likathrati summihi. Ya, tidak tumbuh sisiknya atau rambutnya. Ya, botak istilahnya. Kenapa? Likathrati summihi, karena banyaknya bisa. Banyaknya bisanya dan mematikan. Maka itu tidak cukup merasakan gigitannya, tapi merasakan bisanya. Coba kita lihat ya, bisanya ular yang terganas, termasuk king cobra yang belum ada obatnya, termasuk yang di
Jawa ini termasuk ular weling dan welang. Itu ganas, ya. Itu bisa mematikan dalam hitungan, ya, hanya beberapa menit, ya, itu bisa mati. Dan itu belum ada obatnya, penawarnya nggak ada itu. Ya. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Bagaimana di akhirat? Wali hadis Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi an namra'ataini ataya. Ada dua wanita yang datang kepada Nabi, keduanya datang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa fi aidihima, dalam kedua tangannya itu suwaroni, dua gelang, min dhahabin dari emas. Faqala lahum, maka bersabda Nabi pada keduanya, "Atu atiyani zakatahu?" Kalian memakai gelang ini apakah sudah mengeluarkan zakatnya? Qala, berkata keduanya, la, belum Nabi. Qala, bersabda Nabi, ya, qala, berkata siapa? Amr, ya, faqala lahuma, maka berkata pada keduanya sapa Rasulullah SAW, ya, atuhibbani an yusawwirakumullahu bisuwaraini min nar? Apakah kamu senang nanti di hari kiamat Allah memakaikan gelang untukmu, untuk kalian berdua dengan dua gelang dari api? Ya, artinya itu akan jadi siksa. Qala, berkata kepada, enggak mau Nabi. Maka qala, bersabda Nabi, fa'adhiya zakatahu. Maka datangkanlah kalian berdua pada zakatnya emas tersebut atau perhiasan tersebut. Jadi inti dari yang ke-6 ini, boleh memakai perhiasan, tapi ingat, kalau sudah nisab, yaitu 95 gram bagi emas, kemudian sudah berputar, sudah dimiliki, disimpan selama 1 tahun, nggak berkurang dari nisab, maka itu harus dizakati. Tapi kalau nggak sampai nisab, atau sampai nisab tapi nggak sampai setahun sudah dijual, nah, sudah berkurang, ya itu nggak dizakati, ya nggak dizakati. Ya, tapi diberikan ustadznya boleh. Itulah 6 poin yang kaitannya dengan perhiasan para wanita. Nah, yang kita bahas tadi itu adalah perhiasan perhiasan lahir, ya. Yang kita pahami tadi atau yang kita bahas tadi adalah perhiasan fisik. Padahal perlu dipahami, terutama para tholibat ini, bahwa wanita itu perhiasannya yang membuat semakin menarik, membuat semakin mempesona, membuat semakin cantik, itu tidak hanya perhiasan secara fisik, ya, aksesoris lahir. Ya, kalau itu cuman casing, itu cuman itu bagian luar. Yang terpenting itu bagiannya menghiasi jiwa, menghiasi budi pekertinya, menghiasi kecantikan pribadiannya, ya, kecantikan kepribadiannya itu yang penting. Maka harus ada menghiasi, ya, menghiasi batinnya, menghiasi karakternya. Jangan hanya terobsesi, ya, hanya menginginkan perhiasan lahir, ya. Kalau lahir nantinya, ya, fisik itu akan rusak, fisik itu akan semakin lama semakin tidak menarik, ya, dan nantinya pasti akan hancur, berkalang tanah. Ya, tapi kalau kita menghiasi jiwa kita, ruh kita itu nggak akan pernah mati. Kalau jasad kan mati, kalau ruh kan nggak akan pernah mati. Loh, kalau orang meninggal dunia itu rohnya mati? Enggak. Yang mati itu adalah fisiknya, ruhnya dicabut, nggak dihilangkan, nggak dimatikan. Ya, roh itu semenjak diciptakan zaman dulu sampai nanti, ya, orang iman masuk surga, orang kafir masuk neraka, itu nggak akan mati. Ketika orang mati itu hanya dicabut dari jasadnya. Nanti setelah dikubur dikembalikan lagi. Ya, maka yang perlu dan harus diperhatikan mempercantik itu tidak fisik, tapi, ya, kepribadiannya, jiwanya, rohnya. Ya, maka harus dihiasi. Dengan apa? Yang pertama dengan iman. Itu penting. Ya, karena jiwa itu hidupnya dengan iman. Harus dihiasi dengan keimanan, ketauhidan. Yang itu pasti, ya, akan menghasilkan semua kebaikan, ya, dari pengibadahan kepada Allah. Ya,
ketika Allah diibadahi, ya, seorang wanita mempercantik ya, kepribadiannya dengan selalu beribadah, ya, maka ia akan mendapatkan kecintaan Allah. Kalau Allah sudah mendapat kecintaan, Allah memberikan kecintaannya, semua malaikat diberitahu untuk mencintainya. Semua manusia makhluk hidup oleh Allah juga diperintah untuk menyenanginya. Ini apa yang kurang? Yang kedua dengan iman. Yang kedua, ya, yang pertama tadi dengan iman. Yang kedua yaitu dengan ya, ibadah. Ya. Dengan ibadah. Karena ibadah itu kan hakikatnya zikir. Ya. Kita sholat itu juga zikir. Baca Quran zikir. Kita puasa itu juga zikir. Ya. Semua ibadah itu adalah zikrullah. Maka hiasilah ya, jiwa kita dengan selalu berzikir. Dan itu yang membuat ya, jiwa kita itu tenang. Makanya wanita-wanita sholihat, wanita-wanita yang tenang kepribadiannya, itu adalah wanita yang selalu khusyuk beribadah. Selalu menomorsatukan ibadah. Itu adalah hiasan, hiasan jiwa. Ya, itu adalah hiasan jiwa. Ya. Seperti ibadahnya wanita pada saat sholat malam. Maka itu akan ya, membuat keseharian hidupnya itu penuh dengan keberkahan. Bangun malam, ya, menghilangkan penyakit, menghilangkan kemalasan. Orang bangun pagi sekali sebelum subuh dengan orang yang bangun ya sudah siang itu beda pikirannya. Dalam sehari itu ketenangannya itu pasti akan lebih banyak orang yang bangun malam daripada yang bangun agak siang. Memulai harinya dengan ibadah itu akan lebih menenangkan, lebih berkah. Karena Nabi menyatakan Allah barik li bukuri ummatina. Ya Allah berikanlah keberkahan di pagi harinya umatku. Maka hiasilah dengan ibadah. Ya. Karena ibadah itu ketaatan, ya, di situ akan membuat hatinya, wajahnya, perilakunya itu ada cahaya. Ya, ada cahaya. Ya. Yang cahaya itu membuat ya, semua orang menyenangi, menerima keberadaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah penting juga, hiasilah dengan ilmu. Kalau ada wanita yang secara tampilan menarik, wajahnya cantik, perhiasannya mahal, tapi kalau ternyata nggak begitu punya ilmu, alias bodoh, ya, diberitahu apa-apa nggak paham, ya, nggak belajar sama sekali. Ya. Diomongi nggak nyambung, ya. Diajak bicara ini dan itu, ya, nggak ada sambungnya. Ya, ini pelongo-pelongo, pahpoh lek wong Kediri ngomongnya, wong Kediri ngarani pahpoh, pahpoh. Maka itu akan mengurangi nilai, ya, akan mengurangi nilai. Karena ilmu itu juga sebuah nilai yang besar. Sebuah nilai yang besar. Maka jangan sampai ketinggalan. Mempercantik karakternya, mempercantik dirinya dengan berilmu. Karena ilmu adalah zinah. Ya, ilmu itu adalah perhiasan yang mahal. Perhiasan yang mahal. Ya, dulu ada namanya dalam cerita A'rab itu ada namanya Sannun. Sannun itu laki-laki yang bangsawan, tampan, kaya raya. Ya, dan juga terpandang. Semua wanita di kabilahnya itu ingin, ya, wanita yang belum menikah ingin dinikahi. Orang tua yang punya anak wanita ingin mengambil menantu. Tapi Sannun ini ya orang yang dididik dengan cerdas. Dia nggak mau memilih wanita hanya sekedar cantik. Maka dia mengetes, melihat satu persatu wanita di kabilahnya. Ternyata dia menilai semua secara kecerdasan itu nggak masuk. Nah, karena dia punya kriteria. Akhirnya dia mengembara, pamit ke orang tuanya untuk mencari pasangan yang levelnya sama, kecerdasannya. Dan dia tidak memperdulikan ya, tampilannya, fisiknya, pokoknya cerdas. Karena itu menurut dia hiasan yang termahal. Nah, akhirnya dia mengembara. Suatu saat
di dalam pengembaraannya ini ketemu seseorang yang istilahnya satu tujuan. Akhirnya ya di situ jalanlah bareng, sama-sama naik kuda atau naik onta. Kemudian Sanun mengatakan ke orang tua tadi, ya, yang bonceng saya apa kamu? Kata orang tua tadi, ya kan kita naik sama-sama naik himar, masa perlu dibonceng? Ya. Sanun berpikir ngomong begitu itu ngetes. Orang ini namanya orang cerdas, biasanya ya ingin mengetes orang yang bicara itu bagaimana kualitasnya. Ternyata yang dimaksud oleh Sanun ini ya itu ada maksud bonceng itu apa gitu loh. Nah, nanti dijelaskan di akhir. Nah, akhirnya ya sudah kalau gitu. Oh ya masing-masing. Jadi Sanun berlagak itu nggak paham gitu. Nah, kemudian dia melewati kebun yang di situ sudah dipanen. Ya, sudah dipanen. Orang-orang sudah membawa panenannya. Sanun bertanya lagi, Pak, kira-kira yang dipanen ini dimakan apa enggak ya? Nah, bapaknya yang orang tadi itu lihat, ini aneh orang ini. Kadang-kadang orang cerdas itu ya, bahasanya saking cerdasnya, ya, umumnya orang itu nggak paham. Umum orangnya nggak paham. Jadi begitu. Kemudian ada lewat lagi ada jenazah yang dibawa. Terus Sanun nanya lagi ke orang tua tadi, Pak, itu yang dibawa mati apa hidup? Lebih aneh lagi ini. Lebih aneh lagi. Wah sudah jelas dibawa mau dikubur. Lah kok masih ditanya hidup apa mati? Ya sudah. Sanun sendiri berarti nggak nyambung. Ya, akhirnya begitu nyampe ke tempat, ya memang tujuannya sama tapi tempatnya bapak yang barengnya itu lebih dekat. Nah dia akan berpisah. Tapi oleh bapak tadi itu diminta mampir sebentar ke rumahnya, ke kampungnya. Akhirnya ikut. Ya. Setelah ikut ya, dia dijamu, ya istirahat. Nah, kemudian ternyata bapak tadi punya anak perempuan. Yang mana anak perempuan itu ya diceritakan paling cerdasnya orang situ. Ya, masih gadis. Ya. Terus nanya kepada bapaknya, itu siapa Pak itu? Ya. Katanya bapaknya, itu orang aneh. Pertanyaannya aneh-aneh. Ya. Uang sudah jelas. Uang sudah jelas mati, masih ditanyakan hidup apa? Mati. Uang sudah sama-sama naik onta kok. Saya yang bonceng apa bapak yang bonceng? Ini itu orang aneh. Diceritakan tiga-tiganya, melewati yang dipanen kok masih nanya ini dimakan apa enggak? Aneh. Kata putrinya, oh bapak enggak paham. Yang dimaksud, ini bapaknya dimangkuli akhirnya. Dia nanya ketika melewati ya kebun yang dipanen kok, ya nanya ini dimakan apa enggak? Itu maksudnya apa? Pemiliknya ini dimakan sendiri apa disedekah? Kalau dimakan sendiri ya sudah berarti habis. Tapi kalau disedekahkan ya berarti dia punya ya pahala yang besar, kemanfaatannya banyak. Ya, dipanen, dimakan apa enggak itu artinya apa? Dimakan habis untuk dia apa enggak? Apa diberikan? Ya, bapak enggak paham. Oh gitu ya. Nah terus yang kedua tadi bapak cerita ada saya yang bonceng apa kamu yang bonceng? Itu maksudnya selama perjalanan yang membuka tema omongan itu bapak apa dia? Jadi tema pembicaraan dalam perjalanan supaya perjalanan ini enggak membosankan, enggak terasa berat, itu kan perlu topik pembicaraan yang di situ satu sama lain bisa menceritakan. Contohnya ya dalam perjalanan kita bahas macam-macamnya onta. Wah, itu kan bisa gayeng. Nah, ini. Berarti bapak nggak paham. Oh gitu tuh maksudnya. Terus yang tadi mayat yang dibawa, ya kan? Itu dia bertanya kan, ini hidup apa mati? Itu maksudnya apa? Dia itu selama hidup banyak amal solihnya, banyak manfaat yang diberikan, sehingga meskipun dia mati, dia namanya masih disebut. Ya, meskipun mati, tapi orangnya namanya masih hidup. Itu yang saya sampaikan di umur kedua tadi. Tapi kalau orang itu nggak punya kebaikan, nggak pernah memberi manfaatan, mati ya sudah nggak akan dikenang. Berarti dia mati. Itu yang dimaksud
tamu tadi. Oh gitu ternyata. Makanya saya kira orang aneh. Akhirnya setelah Sanun tadi itu bangun, ya kan, sudah istirahat, ya, bapaknya tadi bergaya. Ya, saya sudah tahu apa yang kamu tanyakan. Apa maksudnya Pak? Ya kamu kan pertama nanya, ya, yang bonceng saya apa kamu? Nah, itu maksudnya kan begini kan? Ladang sudah dipanen, kamu nanya, ini maksudnya begini kan? Termasuk mayat yang sudah mau dikubur, kamu nanya hidup atau mati, itu maksudnya begini kan? Ya. Kata Sanun, oh iya benar. Tapi saya yakin bukan dari bapak ini. Karena dari awal bapak ini Joko Sembung. Joko Sembung bawa golok. Akhirnya ditanya, bapak yang nyeritai siapa? Oh putri saya. Namanya Tobako. Putrinya namanya Tobako. Akhirnya Sanun berseri-seri wajahnya. Wah ini termasuk yang saya cari. Ya, akhirnya tanpa pikir panjang, karena dengan itu semua ada yang banyak yang nggak tahu. Ternyata putrinya bapak itu paham. Akhirnya dilamar, dibawalah ke ke kobilahnya. Nah, ketika datang di kobilahnya, semua tahu bahwa Sanun ini membawa calon istri. Yang ini sudah pasti jadi pilihannya. Karena dia mencari kemana-mana untuk bagaimana mencari yang selevel. Nah begitu Sanun membawa Tobako, ya kan, datang ke kabilahnya dan semua orang tahu namanya Tobako, maka dalam Jazirah Arab ada istilah, ya, wafaqo Sanun Tobakotan. Ya. Sanun sudah mendapatkan pilihan tepat namanya Tobako. Ya. Jadi kalau di Jawa ada sumbu ketemu tutup, itu artinya selevel. Selevel. Ya. Dia memilih mencari istri seperti itu, ternyata ya, mendapat tadi cerita ini hubungannya dengan tadi kecantikan, intelektual, kecerdasan. Karena mungkin orang nggak akan memandang fisiknya, wajahnya, ya, dia bagaimana, keturunan siapa. Ya. Bahkan tadi Sanun lihat bapaknya maunya sudah ngalih, gak paham belas gitu. Nah, ini nggak selevel. Tapi ternyata anaknya ya, mondok di Himmah Aliyah. Wah. Maka siap-siaplah ketemu dengan Sanun, ya kan. Nanti banyak yang kesini untuk mengetes bagaimana kecerdasan intelektualnya. Itu sampai ada peribahasa dalam bahasa Arab, wafaqo Sanun Tobakotan. Sanun telah menjumpai pilihan hatinya, yaitu yang bernama Tobako. Itu nyata, itu diceritakan di sejarah, ya, sastra Arab itu, ya, sama seperti Laila dan Majnun. Laila Majnun itu juga sama itu. Ya. Kalau di Inggris itu ada Romeo dan Juliet. Nah, kalau di Arab itu ada, ya, Laila namanya wanitanya, laki-lakinya namanya Qais, tapi julukannya Majnun. Ya, karena saking mencintainya itu seperti orang gila. Nah, itu nggak usah cerita sekarang itu. Nanti nggak konsen mondoknya nanti. Nah, itu hiasan hiasan ilmu. Ya, hiasan ilmu. Ya, terakhir hiasan akhlak. Ya, hiasan akhlak. Kalau akhlak itu berupa perilaku, kepribadian, ya, bagaimana memanage emosionalnya. Ya, itu penting, itu akhlak. Karena akhlak ini akan menjadi poin untuk semuanya. Ya. Ketika cerdas, ya, tapi akhlaknya nggak bagus, ya akan turun nilainya. Ya. Ketika ibadahnya luar biasa, tapi akhlaknya kurang ajar, ya pasti akan turun. Makanya Muhammad Al-Khwarizm, pendiri pencetus ilmu aljabar matematika itu pernah menyatakan ketika ditanya nilai orang itu bagaimana, beliau menyatakan orang itu, ya, ketika punya akhlakul karimah, berarti dia sudah mempunyai nilai poin 1. Ya. Kemudian kalau dia ternyata cerdas, ada 0,1. Ya. Kaya 0,1, cantik 0,1. Semakin punya keutamaan lain tambah 0. Maka berarti semakin bernilai. 1 ditambah 0, 10. 0-nya tambah 1 jadi 100. 0-nya tambah 1 jadi
1000. Jadi ahli matematika ditanya tentang kualitas manusia, jawabannya matematika. Mondok di Hima Aliyah, nolnya tambah 1. Artinya, tapi apa? Sudah punya dasar akhlaknya baik. Tapi kalau orang itu punya banyak keutamaan, ya, tapi nggak punya akhlak, itu kumpulan dari 0 saja. Ya, meskipun nolnya itu 10, tapi kalau nggak ada angka satunya, nilainya berapa? Ya 0. Maka hiasilah kepribadian dengan akhlakul karimah. Karena itulah inti dari apa yang disampaikan Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, itu kita membahas apa tadi? Wanita dan perhiasan. Jadi tidak hanya konsen dengan perhiasan lahir, tapi juga konsen dengan perhiasan diri kita. Bisa cukup? Jazakumullah khairan. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kalau bertemu lagi di terus berikutnya. Mudah-mudahan semuanya Allah memberi kemudahan, ya, khususnya para tholibat, ya, kemudahan dalam belajar, pertolongan di dalam menghafal ilmu, menguasai ilmu, sehingga bisa bermanfaat khususnya bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya. Jazakumullah khairan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.